Oke, ketemu lagi dengan Brother Kens. Untuk hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ini fansnya Ken sering ngelihat di YouTube-nya Herman Jambek. Yeah. Benar-benar kata orang-orang mah ini frontal banget nih masalah religinya segala macamnya ya. Dan bisa yang pertama pertanyakan adalah ya kronologis dulu, mungkin Mang Herman Jambek teh dulu pernah sekolah di Mesir katanya ya. Yeah. Al-Azhar atau apa, nanti tolong ceritain dulu. Terus mau cerita tentang viralnya sekarang Mang Herman yang masalah agama itu, agama apa, Nabi Muhammad apa gitu ya Mang Herman ya, saya kurang ngerti gitu ya. Nah, bisa langsung. Oke. Mang Herman, nama aslinya siapa Mang Herman? Sebetulnya nama saya itu Suherman Yusuf. Oh, kenapa dia jadi Jambek gitu? Karena kebetulan saya punya kemampuan melihat flashback ke belakang. Oke. Jam itu artinya loncat, back itu ke belakang. Iya. Kalau nama asli sebetulnya Suherman Yusuf. Oke. Yusuf itu dari bapak saya bernama Yusuf. Iya. Ibu saya bernama Maryam. Oh. Harusnya nama saya itu Yesus Kristus. Cuman kan ngejiplak ya, jadi Suherman Yusuf. Waktu kecil sebetulnya saya itu dipanggilnya sama ibu saya Suherboy. Suherboy. Kan Superman juga dipanggilnya Suherbo. Oh, Suherboy. Jadi Suherman itu Suherboy. Seniman juga kan akangnya. Udah gede baru Suherman. Waktu kecil mah Suherboy. Oh, Suherboy. Saya seniman juga sebetulnya. Oke. Cuman kalau saya lebih ke aliran baru namanya neosimbolism. Oh, neosimbolism. Iya, belum ada ini. Oke, berarti filsafat ya mainnya. Iya, oke. karena simbolism itu lebih kepada arah hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, teis. Oh, teis. Ya, ketuhanan. Oke, ya. Siap. Jadi sebetulnya ketuhanan itu saya melihat sebetulnya simbol. Oh, agama itu adalah simbol. Oh, bentar. Lukisan itu dijual atau gimana? Dijual juga. Oh, dijual juga. Ada yang udah laku ke London, terus ke Chili, New York juga. Karena yang saya lihat penggemarnya juga dari luar negeri semua kan. Yang waktu saya lihat di Herman Jambek itu pas di komentar-komentarnya ya dari luar semua. Lukisannya juga sempat ke sana ya kan. Iya, dan banyak lukisan saya itu memang yang lakunya bukan Indonesia karena penggemarnya itu luar. Saya punya aliran baru namanya neosimbolism. Tapi bukan aliran sesat ya. Oke. Berarti larinya apa itu? Realism? Bukan. Atau apa? Perpaduan di antara alkemi. Alkemi itu seni dan sains yang digabungkan, seni dan sains dari Mesir yang digabungkan disebutnya alkemi. Jadi sebetulnya seperti Jan Basket itu mengambil dari seni kuno dari gua-gua diaplikasikan ke dalam karya Jan Basket. Kalau saya mengambil dari modern karena di dalam hieroglif, di dalam candi-candi yang civilization yang sebetulnya canggih dialihkan menjadi karya seni. Makanya simbol segitiga, simbol bulat. Oke, terus gayanya apa? Realism atau abstrak kah? Surrealis. Oh, surrealis larinya. Ya, surrealis yang digabungkan menjadi neosimbolism. Nah, itu gayanya emang udah ada belum di dunia ini atau akan belum? Oke. Baru akan dilahirkan. Penciptaan berarti ya. Hebat. Gitu, ini penciptaan. Oke. Nah, dengar-dengar sekolah juga pesantren mungkin ya. Gitu. Saya juga pesantren juga di cabang Gontor. Nah, makanya setelah saya teliti tadi, ini sedikit mengarah ke hal-hal negatif dulu kan. Pesantrennya di Gontor di Indonesia atau di Arab gitu? Bukan, ya yang SMA-nya. Oh, SMA-nya di sini. Di sini. Di Asalam cabang Gontor. Iya. Nah, terus pernah disekolahkan ke sana karena memang saya dapat beasiswa dari Al Zaitun waktu itu. Di Mesir itu. Sampai berapa tahun, Kang? 3 tahun sih nggak banyak. 3 tahun. Oh, subhanallah. Dan dari situ saya belajar tafsir tentang agama itu. Oke. Nah, ini banyak di Indonesia yang belum paham dan orang masih menganggap Islam itu agama. Oke. Nah, ketika saya membuat statement video YouTube yang berjudul Nabi Muhammad bukan agama Islam. Nah, itu viral. Itu viral Gimana? Di babe.com dan lain sebagainya. Iya. Ini salah tangkap orang. Oke. Salah tangkap. Iya. Saya tidak menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Islam, bukan. Iya. Tapi Islam bukan agama. Sama seperti gini nah. Iya. Kenapa ular nggak dikasih kaki?
Karena emang dari sononya kali ya. Bukan. Apa? Karena kalau dikasih kaki pasti gigit. Coba Oh aja iya, ular kasih pacok. kaki gigit. benar. Nah, Logik. itu maksudnya terjadinya miskomunikasi dan misunderstanding. Oke. Jadi orang bisa jadi salah paham. Iya, iya. Maksudnya bersangkutan dulu ya, nanya. gitu. Benar. Harusnya kan bersangkutan dulu. Iya. Ini kan sekarang media itu malah sekarang kok dipakai alat untuk senjata. Oke. Yang tidak sesuai Iya. dengan pemikirannya. Iya, iya. Padahalnya harusnya kita kan komunikasi ya, Iya, jangan iya. langsung menjustis gitu. Iya, iya, Dan iya. jangan langsung menghakimi. Iya, Nah, iya, karena iya. memang Islam bukan agama. Islam itu sebetulnya pengertian agama diambil dari kata din. Dinul Islam. Iya, iya. Nah, dulu Indonesia ini kan mayoritas Hindu terus jadi Islam. Iya. Nah, ketika jadi Islam, ketika POC datang ke Indonesia Iya. untuk menguasai Indonesia tidak mampu karena semua bingkainya adalah Islam. Ketika Islam tidak ada yang namanya golongan, tidak ada yang Muhammadiyah Persis, nggak ada waktu itu nyatu. Iya, iya. Sehingga Belanda, Portugis atau negara manapun di dunia ini yang Iya. akan menjajah Indonesia tidak bisa tembus karena Indonesia bingkainya Islam, tapi tidak ada agama waktu itu. Oh, jadi Belum ada Islam agama. itu teh apa? Islam Jalan itu- yang lurus atau apa gitu? Islam itu bahasa Arab. Berbeda dengan kata selamat. Iya. Selamat itu dari kata sin, lam, dan mim, salima. Iya. Salama yaslimu, artinya Iya. selamat. Kalau Islam alif, sin, lam, alif, dan mim. Iya. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya berserah diri kepada Allah. Oh, berserah diri. Kalau agamanya sendiri Kalau agama mah bukan bukan berserah diri bukan berarti. berserah diri. Nah, agama itu bahasa dari Sanskerta, Iya. artinya tidak, Iya. agama artinya kacau. Oke. Agama artinya tidak Kacau. Jadi kalau dinul Islam diartikan sebagai agama Islam berarti tidak kacau berserah diri. Kira-kira nyambung teman. Kira-kira nyambung nggak? Tidak kacau berserah diri. Iya, ya. Atau agama mah jalan yang lurus mungkin ya judulnya. Agama itu lebih kepada sesuatu rule atau aturan di mana oke. supaya manusia tidak kacau. Oh, oke. Tapi tidak berhubungan ada korelasinya dengan Islam. Oh, Jadi Islam bukan agama karena tidak ada korelasi. iya, iya, iya. Islam itu adalah din. Kalau agama lebih kepada istilah syariat. Oke. Tapi kan ini hubungannya dinul Islam. Kenapa diartikan agama Islam? Oke. Kalau syariat Islam, Iya. ya boleh dikatakan Oke. tidak kacau, Iya. berserah diri. Iya, betul. Tapi kalau dinul Islam diartikan agama Islam itu kurang tepat. Iya. Jadi saya mengatakan Nabi Muhammad bukan agama Islam, bukan berarti mengatakan Nabi Muhammad bukan Islam, bukan. Iya. Tidak ada embel-embel agama. Oke, paham. Jadi karena agama inilah yang membuat Islam hancur. Jadi ini Belanda akhirnya mengutus salah satu orang yang cerdas bernama Dr. Snow Hagranye belajar ke Mesir dan mempelajari kelemahan Islam. Akhirnya dia menemukan satu kata yaitu din diubah menjadi agama. Oke. Itu sama seperti mengambil satu baut baling-baling helikopter. Dia nggak akan apa-apa, tapi ketika baling-baling itu terbang, ketika helikopter terbang, lama-lama oleng dan berantakan. Dan itu kenyataan. Islam sekarang berantakan. Gara-gara apa? Agama. Iya. Coba hilangkan agamanya. Iya. Islam aja ya, langsungnya berserah Lagian kalau diri ke misalnya, Allah langsung ya. lagian kalau Muslim mau ngambek, oh berarti Anda bukan orang Indonesia dong. Kalau Iya. misalnya Anda tidak beragama, maaf. Iya. Indonesia Pancasila nomor 1 itu ketuhanan bukan keagamaan. Oke. Bunyinya ketuhanan yang maha esa, bukan keagamaan yang maha esa. Iya. Ketuhanan kan? Iya. Iman bisa menyatukan semua manusia, mau Iya, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Iya. yang penting dia iman. Tapi agama memisahkan. Majusi itu mungkin Iya. ya. Oke. Agama itu makanya agama tidak pas kalau diartikan sebagai untuk Islam. Jadi dinul itu bukan agama artinya. Oke. Lebih kepada tepatnya kepada jiwa. Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Yang dibalas setelah mati apanya? Jiwanya. Jiwa. Yang kembali kepada Allah apanya?
jiwanya. Makanya inna dina indallahil Islam, bahasa Arabnya adalah sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Kinten-kinten pas Pas pisan, juara terbuka. Inna dina indallahil Islam. Jadi saya tidak menyalahkan Islamnya. Ini yang salah, kenapa kata agama masuk menjadi virus di dalam Islam. Nah, agama bagi saya adalah corona. Virus 19 yang merusak tatanan Islam. Nah, itu Nabi Muhammad bukan agama Islam, itu kumaha? Maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad bukan Islam. Ya. Tapi bukan agama. Karena agama ini ibarat benalu atau ibarat virus di dalam Islam. Oke, berarti Nabi Muhammad ini Islam ya? Iya, tapi bukan agama. Kan wa anna minal muslimin, dan aku berserah diri, tidak ada kata agama. Nah, kan pernah ngeliat di videonya Kang Herman ini. Ya, siap. Biar lejatnya. Rada tegang juga kan ngedenger game. Jiper. Ternyata cenanya. Nah, kan pernah ngeliat di videonya Kang Herman. Setelah wafatnya almarhum Nabi Muhammad SAW di sini, 300 tahun kemudian baru keluar agama. Itu apakah betul atau gimana? Ya, benar. Berarti Nabi Muhammad sendiri bukan agama Islam, tapi Islam mungkin ya? Islam, tapi bukan agama. Karena gitu. Islam itu berserah diri. Dan yang diserahkan itu adalah jiwanya. Jadi din itu lebih tepat diartikan sebagai jiwa. Karena di dalam hadis juga ada yang dikatakan, nah, idza tajawaz abduhu faka malanis pahudin. Jika menikah hamba-hambaku, maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya. Bukan setengah agama. Masalah bu anang separuh agamaku pergi. Soulmate itu kan separuh setengahnya kan separuh jiwa kan, bukan separuh agama. Terbuka terbuka. Ya kan? Berarti agama itu dibuatnya sama manusia juga ya, bukan? Agama itu adalah akal. Akal ya, bisnis ketakutan ataupun kemelekatan mungkin itu. Ya Kang. Akhirnya terjadi banyak bisnis di dalamnya. Dulu mah Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah, sekarang mah dakwah dipakai usaha. Kebalik. Karena dengan agama maka banyak celah untuk bisnis. Sekarang bisnis tak. Apa yang dilakukan oleh agama? Politik. Iya kan? Berarti agama Islam yang lebih pangkatnya lebih edan mah berarti ya Islamnya ini. Berarti seluruh umat yang ada di bumi ini adalah Islam berarti ya. Nah, Islam itu fitrah hidup. Kan di dalam ayatnya juga Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Jadi Islam itu derajatnya tinggi. Islam itu adalah bahasa Arab. Berserah diri pada Allah. Bahasa kitanya apa? Indonesianya Dharma. Bahasa Sunda. Eling-eling mangka eling lumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan baik. Padahal kita udah Islam loh dari dulu. Kalau secara ini kan akademisnya, apakah itu bisa dibilang agnostik? Yang mana? Langsung Islam itu kayak misalnya ya, kan ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah bahasanya kan apakah langsung ke Allah aja sendiri itu agnostik atau masih ada tetap silsilah, ada perantara-perantaranya juga itu? Kalau masih ada istilah sebutan agnostik, ateis, agama, itu kan kebutuhan manusia. Seperti misalnya nama siapa? Ken. Saya nama Herman Jambek. Itu kebutuhan saya kan, kebutuhan manusia. Nah, sedangkan Tuhan tidak memiliki kebutuhan itu. Nah, begitupun Islam. Islam kan udah tinggi lebih dari apapun, tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan sebutan. Jadi kebutuhan sebutan itu adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Sedangkan Islam itu sendiri adalah tunggal yang tidak membutuhkan apapun. Nah, ketika muncul kelompok-kelompok pembela Islam, Aimanesa membela Islam. Justru Islam yang akan membela manusia, bukan manusia yang membela Islam. Edan. Kalau manusia membela Islam,
Kalau ada istilah front pembela Islam, berarti itu mah sama saja orok ngurus ibunya. Anak kecil ngurus ibunya. Harusnya kan ibunya ngurus anak kecil. Berarti kita yang dibela Islam. Lah iya. Kan Islam itu ibaratnya ibu. Iya, Islam itu di atas segalanya. Oke. Dan saya tidak mengatakan Nabi Muhammad tidak Islam. Nabi Muhammad Islam, tapi dia tidak beragama. Agama mah virusnya. Oke. Penyakit gitu. Berarti zaman Nabi Muhammad dulu belum ada agama dong. Agama Islam bukan ya, bukan kelompok atau apa. Islam aja gitu ya. Jangankan zaman dulu Nabi Muhammad, sekarang aja kalau ke Arab nggak ada agama. Bahkan di Arab juga nggak ada gelar haji. Cuma di Indonesia nggak ada gelar haji sama Malaysia kan? Iya, padahal diborong aja ya, sholat, zakat, haji, usaha gitu. Kan itu bukan gelar ya, itu mah perbuatan. Kalau misalnya haji jadi gelar, kenapa dulu Muhammad tidak Haji Muhammad? Ini aneh ngaji-ngaji aja ya, tukang haji naik bubur haji, tukang bubur naik haji. Iya. Kang, ada kedua, itu benar ya, berarti klarifikasinya itu ya Kang ya. Kang, apakah yang dilihat kan, kalian pernah ngeliat juga Kang, ini di Akang ini, di filmnya Akang, Islam itu ternyata modern Kang. Modern, budaya. Ya, tapi sementara ini malah jadi kelihatannya Islam itu malah old school kelihatannya. Nah, sebetulnya kan modern sebetulnya ya. Ini itu gimana Kang? Hubungannya dengan budaya dan tradisi. Oke. Orang belum bisa membedakan apa itu budaya dan apa itu tradisi. Kalau budaya adalah sesuatu yang lebih luhur. Budaya itu adalah Islam itu sendiri. Penciptaan budaya itu. Enggak, Islam itu sendiri. Islam itu akan melahirkan budaya. Budi itu sesuatu yang dari dalam. Bahasa Indonesia kan budi. Iya, betul. Bahasa Arabnya dinul. Iya. Daya adalah kreasi atau karya cipta yang dihasilkan keluar. Berkesenian ini adalah budaya. Kreasi dari budi atau inner diri yang keluar menghasilkan karya, ini adalah budaya. Nah, Nabi Muhammad menghasilkan kreasi menjadi contoh bagi umat Islam, itu adalah budaya. Itu lahir dari penyerahan diri pada Allah. Berarti dari Islam melahirkanlah budaya. Namun kalau diikutin mengekor, yang namanya mengekor kan bukan manusia, ada ekornya. Gitu. Nah, kalau mengekor itu bukan lagi budaya namanya. Jadi apa? Jadi tradisi. Jadi tradisi dengan budaya beda ya. Iya. Kalau budaya berkembang dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Jadi budaya itu selalu baru. Selalu update. Iya, update. Iya kan? Facebook aja update. Masa Tuhan nggak update? Kalau begitu ketinggalan tuh. Betul. Iya kan? Sekarang lucu kan? Orang Indonesia ke Arab-Araban. Orang Arab ke Baratan. Sementara orang Barat ke Indonesiaan. Jadi pabelit, bener kan? Aduh. Lah harusnya kan update ya. Iya. Tuhan aja update. Bahasa Tuhan update itu bahasa Arabnya adalah mujaddid. Allah itu mujaddid. Selalu memperbaharui. Iya. Selalu lebih bijaksana. Nah, kalau kita mundur ke belakang, maka kita terbelakang. Makanya masyarakat agama itu adalah masyarakat tradisional. Sedangkan dinul Islam, jiwa yang berserah diri, itu adalah masyarakat modern. Jadi dia tidak mau menerima pembaruan. Apa bedanya iblis dengan malaikat? Iblis mah jahat, malaikat mah baik. Bukan. Apa itu? Malaikat mah modern, iblis mah tradisional. Jadi gua. Karena gini, ketika Allah hendak menciptakan suatu kreasi baru yang disebut Adam, sebetulnya bukan wujud, Adam itu ruhani. Nah, iblis yang lebih dulu diciptakan, dia tidak mau menerima pembaruan. Makanya saya katakan iblis itu tradisional. Tidak mau maju, berkembang pikirannya ya. Jadi tukangnya mundur tukang gitu. Malaikat ke depan gitu. Siap. Makanya itu perbedaannya antara tradisi dan modern antara budaya dan tradisional. Iya. Makanya tapi saya tidak menyalahkan masyarakat tradisional. Seperti contohnya
ketika kereta pertama kali datang ke Amerika, Ya. orang Amerika Indian kuno menentang Ya, adanya kereta sampai kereta dicabutin. Iya, iya. Terus orang-orang pada terlentang di kereta, saya lebih baik mati katanya terlindas kereta daripada menggunakan kereta. Ya. Saya menggunakan kuda. Jadi kuda nanti musnah kalau nggak ada kereta. Ya, Itu ya. kan tradisional. Tradisional ya. Sama seperti telepon ketika datang ke Arab. Iya. Itu syekh-syekh di Arab yang monoton, yang Ya. tradisional mengatakan bahwa ada setan di dalam kabel telepon itu. Kan? Karena katanya Bisikan. bagaimana bisikan itu bisa sampai kan? Iya, iya, iya. Akhirnya ada seorang syekh yang menjawab, setan takut ketika manusia mengatakan la haula wala quwwata illa billah, saat la haula aja dia sudah tidak kabur dari tempatnya. Ya. Nah, bagaimana ini dikatakan setan? Coba Anda dengarkan dari situ. Saya akan bicara. Nah, saya ini mengatakan la haula, sampaikan suara saya, sampai ini bukan setan namanya, ini teknologi. Ini kan masyarakat tradisional tidak menerima saat itu kan? Iya, iya, Nah, jadi pembaruan pasti akan selalu ditentang pada zaman. Oke. Begitupun saya. Iya, iya. Saya sebetulnya membuat suatu pembaruan, cik atau agama piceun, Iya, iya. Islam aja. Iya, iya. Nggak usah pakai asalah agama. Bukan saya mengatakan Nabi Muhammad bukan Islam, Iya, tapi iya. Muhammad bukan agama. Iya. Makanya kenapa alien nggak mau turun ke bumi? Wah, satu sih kan alien agama mana naon? Gitu. Hah? Jangan-jangan Tuhan pun kenapa tidak mau datang ke Indonesia? Ditanya dia, loh agama mana naon loh? Jadi agama itu adalah kebutuhan manusia yang masih tradisional. Tradisional. Oke. Kalau mau sama modern udah nggak menggunakan. Nah, untuk Akang melebur. tadi udah ngobrol-ngobrol nih masalah manusia. Terus pernah ngedengar juga ada perbedaan yang namanya orang dan manusia. Apa itu teh Kang? Perbedaannya orang dengan manusia seperti perbedaannya jelema dan manusia. Oh, jelema dan manusia. Gitu. Jelema itu bahasa Sundanya teh orang ya. Orang. Oke. Jelema itu masih jelmaan dari batu, tumbuhan, hewan, Iya, setan, iblis. iya, Itu iya. masih jelmaan. Oke. Sedangkan manusia dari bahasa Sunda yaitu ma itu bangsa, nu tanah, sa air, yaitu manusia itu orang yang membumi. Oh. Yang sifatnya seperti bumi meskipun diinjak dia tidak merasa terhina. Oh. Yang sifatnya seperti air meskipun di tempat datar dia tetap lurus vertikal. Oh. Air kan kalau di bawah tetap lurus. Iya, iya. Digebuk dia tidak akan tergores. Oke. Sok digores sebentar dia akan kembali ke wujud semula tanpa sakit hati. Oke. Ketika ada orang, aduh saya mah nyeri hati, merasa terhina, Islam dihina, lah salah sendiri kenapa dia diangkut rasa hinanya? Hah? Kenapa di aku rasa hina, Iya, iya. rasa penghinaannya? Karena apa? Iya. Tidak ada satupun yang dapat menyakitimu kalau kamu tidak mengizinkannya. Oke. Orang merasa tersakiti, merasa terdolimi karena dia mengangkut di aku atuh. Oh, kemelekatan yang ada di sini. Kan lahir teh ke Iya. dunia kita nggak bawa apa-apa. Iya, iya betul. Makanya kenapa bayi lahir begini? Iya. Segala diangkut atuh agama diangkut pada aku. Jadi hati di aku. Iya. Kalau misalnya kita lepas, ya orang menghina nggak merasa terhina. Iya. Makanya kata orang, Mang nggak takut katanya dijatuhkan. Sekarang kan Mang lagi in katanya. Iya. Saya nggak merasa takut dijatuhkan, saya lagi tiarap sama lengkap. Orang dijatuhkan itu lagi berdiri, kan saya lagi tiarap. Iya. Saya ada karongkas coba saya. Iya. Sama saya lagi tiarap. Kang, kalau ini Kang misalnya mau konsultasi Akang tuh ada di mana sekarang tuh Kang? Saya sebetulnya tinggal di Indonesia sebetulnya. Oke, di dunia yang jelas dunia. Tapi itu di Indonesia aja. Tapi tepatnya di Cibadak, Nagrak, Sukabumi. Nagrak Utara sih sekarang. Oh, Kebetulan saya bikin tempat Ya. untuk khusus gathering dan di sana juga ada pilanya, ada sawahnya. Oke. Jadi kalau misalnya mau konsultasi ya ke sana aja, tapi jangan tanya konsultasi masalah kulit dan duralin gitu. Soalnya di luar jangkauan itu ya. Kejiwaan aja ya. Berhubungannya dengan spiritual dan kesadaran. Ya, kalau misalnya hal-hal lain, misalnya, aduh saya kesurupan berobat, oh maaf saya bukan dukun. Oke. Biasanya nggak dukun, mah ngaduk-duk di nalungkun. Oh gitu. Kesadaran, kejiwaan, terus menjadi sesuatu yang benar-benar Saya lebih sadar aja mengantar ya. kepada
orang untuk menjadi manusia. Oke. Karena banyak orang tapi belum tentu jadi manusia. Makanya panggilannya juga hai orang-orang yang beriman, tapi belum tentu jadi manusia. Makanya ada istilah di dalam Quran, minal jinnati wan nas. Nas itu hati, kalau jin itu pikiran. Jadi pikiran dengan hati harus selaras. Jangan sampai Allahu Akbar sholat, pikiran ke mana, hati ke mana. Minal jinnati wan nas, dua-duanya harus ibadah. Masalahnya ketika kieu teh saya besok inget, tadi kunci imah tadi dikunci itunya. Komportnya dimatiin dulu ya. Sampai setelah ruku lagi, akhirnya sampai lupa sabar rokaatnya. Nah itu berarti jin dan nasnya belum selaras. Kang mau nanya lagi, kalau kata Akang iman dulu atau sholat dulu, Kang? Kalau menurut saya, sholat itu adalah kewajiban. Betul. Tapi bukan kewajiban sholatnya, wajibnya sholat. Jadi gimana tah? Gini nih, wajibnya sholat adalah berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak yang baik. Itu wajibnya sholat. Kayak gini nih, saya Ken motongin kayu. Atau misalnya Ken nyuruh ke yang kerja Ken motongin kayu. Ketika yang motongin kayu ditanya, lagi apa? Lagi motongin kayu. Nah, ditanya, buat apa kayu itu? Kalau dia seorang yang pintar, dia pasti akan menjawab, ini buat meja, buat kursi, atau buat apapun. Betul. Berarti ada tujuan. Jelas. Betul. Ini ketika disuruh motongin kayu, lagi ngapain? Lagi motongin kayu. Buat apa? Ya nggak tahu, pokoknya disuruh motongin kayu. Berarti dia adalah kuli kan? Dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Makanya sekarang banyak orang yang sholat tapi kuli. Kuli untuk mendapatkan surga dan neraka. Tapi nggak tahu wajibnya sholat. Kan wajibnya sholat tanhani pahlawan munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau orang sudah berbuat baik, soleh, ya berarti udah sholatnya udah bener. Bener kan. Tapi kalau kata Akang, iman dulu atau sholat dulu yang pertama? Harus iman dulu. Iman dulu. Kenapa harus iman dulu? Karena bagaimana orang kontak dengan Tuhan, kan sholat itu artinya terhubung. Keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan. Sekarang gini, bertemunya, kan ini kan sholat. Betul. Ini silaturahmi. Bertemunya saya dengan Ken karena kita memiliki satu frekuensi iman yang sama. Betul. Berarti iman dulu, akhirnya sholat. Paham. Memiliki keimanan yang sama, akhirnya ketemu. Bagaimana bertemu dengan Tuhan kalau nggak iman? Betul. Kalau Ken misalnya ke Sukabumi nanti boleh nggak sambil ngobrol-ngobrol terus masukin kayak gini lagi ke tempat Akang, boleh nggak, Kang? Boleh. Aduh, alhamdulillah. Kalau dibahas pisan ini bisa 2 hari 2 malam atau 2 tahun 2 abad. Ken juga sampai ternganga, terbelalak dan bergetar ya. Nah, ini yang disebut kiamat. Maksudnya gimana, Kang? Kan di dalam surat kiamat begini. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binasi lawamah. Ya kan? Tidak diragukan kiamat itu dekat dan tidak diragukan banyak orang pada zaman itu yang suka mencela. Seperti sekarang orang viral membicarakan saya itu kan berarti nafsu lawamah. Lah bagaimana kiamat suatu kehancuran kalau masih banyak orang yang suka mencela? Berarti banyak orang yang hidup. Terus di ayat selanjutnya, dan ketika mata terbelalak bukan berarti melotot begini, tapi melek teknologi terbuka wawasannya. Ini sekarang kiamat. Karena kiamat itu artinya kebangkitan jiwa. Bukan kehancuran malahannya. Kiamat itu dari kata koma yakumu, artinya berdiri. Qiyamul lail, bangun tengah malam. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Berarti kiamat artinya kebangkitan jiwa. Berarti hari ini saya kebenaran lagi kiamat. Kiamat. Terbuka lagi kelahiran. Mata terbelalak. Terbelalak bergetar. Gitu ya. Jadi sekarang udah nyimpang kebanyakan. Iya. Kiamat itu. Biasanya kan banyak dalil yang mengatakan, saya pas ngomong dalil langsung wow, apakah saya bisa? Tapi kebanyakan kalau langsung enak ya, langsung getar kebanyakan kalau yang dari luar, kebanyakan dalil
Dari Lut. Kalah dalil gelut. Itu bukan solusi, itu malah jadi debat. Kalau tadi langsung gelut. Tapi ini masuk logik juga, terus nggak getar rasanya ya, Kang ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu namanya vibrasi. Vibrasi ya, Kang ya. Siap atuh Kang, aduh makasih banyak Kang ya. Akang udah datang ke sini mampir, itu kehormatan besar. Tamu agung Ken ini Kang ya. Terus dapat ilmu juga buat Ken. Terus mudah-mudahan buat dapat ilmu juga untuk brother-brother Ken yang nonton di sana ya. Terus jangan lupa kalau mau ngeliat YouTube-nya ini Herman Jambek, di situ edan semuanya. Akang, makasih banyak Sama-sama, ya. Kang. Sukses Sama-sama. terus. Sukses terus ya. Oke.